kalau dalam umroh dan haji wisudanya itu adalah tahallul. Tahallul itu potong rambut. Kebetulan jamaah kami mengambil nafar awal. Nafar awal itu kita mabit di Mina 2 hari, kemudian kita Romyul Jumar, Balang Jumroh, Ula, Wusta, dan Aqobah. Setelah itu kita pergi meninggalkan Mina. Kita tawaf ifadah dan sa'inya di awal. Makanya alhamdulillah siang ini berkah doa panjenengan sedaya, berkah doa para sahabat santai senior, alhamdulillah kami diperjalankan oleh Allah dengan segala kemudahannya. Alhamdulillah hari ini kami telah selesai melaksanakan ibadah haji, ritual-ritual haji senantiasa diberi kemudahan oleh Allah. Jadi orang yang haji, orang yang umroh itu adalah tamu-tamunya Allah, Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Lah tamu itu ya tergantung yang namu. Kalau yang namu itu rewel, maka yang diterima ya rewel. Kalau tamunya baik, tamunya pengertian, tamu baik. Gimana Pak Haji? Tuan rumahnya ramah. Tuan rumahnya ya ramah. Makanannya keluar semua. Ya, kami doakan semua sahabat santai senior, Anda yang menjadi bagian dari Duyufur Rahman, Anda semua menjadi bagian dari tamu-tamunya Allah yang nanti akan dijamu oleh Allah. Mungkin kali ini kami yang ditakdirkan oleh Allah untuk sujud di Masjidil Haram, sujud di depan Ka'bah. Mungkin suatu saat panjenengan sedaya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa sebenarnya haji itu bagi orang yang man istata'a ilaihi sabila, yang jalannya dimampukan oleh Allah. Mampu itu artinya perjalanannya tidak harus punya uang, yang jelas punya tekad yang kuat, yang jelas punya sanggup mempunyai Allah di dalam hatinya, sehingga mereka bisa diperjalankan oleh Allah ke sini. Kadang uang banyak tidak menjamin. Untuk masuk ke tanah suci ini banyak cara, diantaranya yaitu dengan cara daftar di haji reguler dengan porsi 25 juta tapi nunggunya puluhan tahun. Ada yang dengan visa undangan. Visa undangan itu orang-orang menyebutnya furoda, visanya mahal, tapi langsung berangkat. Ada yang undangan khusus seperti saya dan teman-teman. Saya diundang oleh min ahli Makkah, namanya kafil. Kafil itu penanggung jawab sini, kemudian mengundang kami di sini ngurusi sendiri. Jadi hotel, kemudian makan, kemudian, nah ini namanya haji yang ditanggung oleh kafil, jenenge haji furoda khusus. Alhamdulillah, apapun itu yang penting dimampukan oleh Allah. Kita bisa beristirahat dengan tenang, beribadah dengan tenang, dan rukun wajibnya haji dilakukan dengan tenang. Alhamdulillah. Bagaimana tentang yang hari ini viral? Katanya saya ini sudah bayar furoda, tapi kok di sini kok pelayanannya, astagfirullah, kita ini dilayani oleh Allah, kita ini tamu-tamunya Allah. Haji itu adalah menggambarkan bagaimana hati kita, bagaimana keikhlasan kita. Kalau kita dari rumah yang dicari adalah fasilitas, maka jangan harap fasilitas itu akan menjadi nikmat karena kita bersandar kepada fasilitas. Tapi kalau haji kita niatkan ikhlasillahi ta'ala, kita ini dipanggil oleh Allah, kita ini diundang sama Allah, kita ini tamunya Allah, maka tamunya Allah ini nanti kalau kita baik sama yang tuan rumah, maka tuan rumah pastinya akan baik sama kita. Mungkin tuan rumah nggak baik sama kita itu karena kita mungkin terlalu pencilaan, Pak ya. Pencilaan bahasa Sundanya apa? Songong bergil. Ini satu kamar alhamdulillah diisi bawah 4 orang, 84 orang. Jadi kedatangan kami diundang oleh kafil di sini, kemudian kami ngurusi segala hal dadak bengeknya. Makanya kami berangkat di awal. Akhirnya kami dapat hotel di Retaj Al-Bait, persis di pintu Masjidil Haram. Nah, ini persis di pintu Masjidil Haram, masya Allah. Kemudian kita di sini ibadah sambil menunggu datangnya musim haji. Lah, alhamdulillah pagi ini kita selesai karena kita ambil nafar awal. Semoga
Allah senantiasa memberi keberkahan dan keridhaan sehingga panjenengan sedaya diberi kemudahan oleh Allah segera bisa manistata ila sabila, bisa diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berziarah di Madinah, bisa melaksanakan umroh dan haji. Jadi ada UNH ongkos naik haji reguler, ada UNH plus yang nunggu 7 tahun terserah, ada Furoda, ada Furoda plus, ada yang seperti kita ini, kita punya teman di sini yang asli penduduk sini, warga sini, kemudian menanggung kehadiran kami, kemudian di sini setelah ditanggung baru ngurusi yang namanya tasrih haji. Nah, banyak cara. Bagaimana fasilitasnya? Fasilitasnya itu tergantung amal perbuatannya. Yang jelas begini, haji itu ibadah fisik. Kalau kita tidak ingin lelah di sini ketika haji, itu namanya haji kamari. Ngerti haji kamari? Haji di kamar saja. Ketika orang sibuk, makanya kemarin maaf sahabat santri senior, kami tidak bisa menyapa. Kami live banyak sekali, itu pun waktunya habis subuh di sini. Kemudian sebenarnya di Arafah kemarin kita ingin ngajak doa panjenengan, tapi ternyata Allah tidak mentakdirkan itu karena kita di Arafah itu ternyata tidak ada sinyal, kita jauh di atas batu padas. Akhirnya ya dimanapun doa diijabah oleh Allah, apalagi ini masih di tanah haram. Jadi bedanya tanah haram sama Madinah itu dua hal yang sangat berbeda. Kemarin sudah kami jelaskan. Cuma alhamdulillah lelah fisik itu sebenarnya bagian dari lelah hati. Contoh ini, contoh. Kemarin ada jamaah, ya Allah Ustadz, saya nggak nyangka ya haji itu seperti ini lelahnya. Berjalan 21 km, itu bagi yang reguler loh ya. 21 km, bahkan ada yang furoda pun berjalan 21 km di waktu 3 hari berturut-turut. Sebenarnya begini, Pak Rembun dulu ketika jatuh cinta sama Hajah Khotijah Kusmiyati itu disuruh nyamperi, disuruh menjemput 20 km, tapi syaratnya jalan kaki. Tapi Pak Rembun cinta, siap berangkat? Siap demi yang dicintainya. Kata anak muda dulu, gunung didaki, laut diseberangi. Lah itulah haji itu perjuangan kita untuk yang kita cintai, yaitu syariat Allah, yaitu meneladani jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, meneladani jejak Nabi Ismail, meneladani jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perbuatan fisik ini bagi orang-orang yang sangat mencintai Allah, bagi orang-orang yang sangat merindukan Rasulullah ini tidak ada lelah. Pak Rembun tadi pagi jam 9 pagi dengkole ini Masya Allah, ini ada yang lecet kakinya, tapi mereka bahagia karena apa? Menyelesaikan. Inilah bukti keimanan kita. Ada 809 orang. Semoga Allah mudahkan urusannya, diberi ridho, diberi keberkahan hidupnya, segera dipanggil oleh Allah ke sini. Ini baru kita di wisuda ini. Kemudian bagaimana tentang pendapat ulama yang lain? Pangapunten, ini haji reguler atau haji furoda yang lain ini masih ada di Mina. Kenapa kita ngambil sekarang? Mereka itu nafar sani, kita ini nafar awal. Nafar awal, kita ambil mabitnya, menginapnya di Mina itu dua malam, kemudian menyelesaikan jumroh-jumrohnya. Lah, sedangkan mereka mengambil 3-nya. Kemudian dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melempar jumroh ba'da zawal, Tapi kita melakukan qabla zawal karena kita ini dalam kitab Al-Hajj karangan Said Muhammad, ini saya bacakan lagi, jawaza al-ulama min arbabil madzahib ar-ramya qabla zawal. Ulama-ulama itu karena keadaan yang mendesak dari arbabil madzahib, orang-orang yang punya pendapat yang sangat tulus memberikan pendapat bahwa membalang jumroh qabla zawal itu diperbolehkan. Alhamdulillah kita ambil nafar awal ini, haji kita selesai, pagi ini kita di wisuda, yaitu dengan cara tahallul. Jadi pesan saya, sahabat santri senior yang nantinya akan berangkat haji, mumpung masih muda, nyelengi nabung. Kemudian kalau bisa daftar reguler, kalau bisa ONH plus,
Kalau bisa besok tahun besok, tahun depan bisa berangkat, langsung berangkat gak apa-apa. Bisa dengan cara apapun, yang penting man istata'a ila sabila sampai di sini. Apalagi yang punya teman-teman yang iqomah, punya teman-teman yang istilahnya warga negara asli Arab Saudi, itu insya Allah enak banget. Karena kita akan naik ini. Tapi syaratnya ya satu, bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, naruh kursi roda saja bingung tempatnya di mana. Kami mohon doanya semoga haji kami diberi predikat oleh Allah haji yang mabrur. Jadi sebenarnya reguler, ONH plus, haji khusus, furoda, dan semua jenis-jenis haji itu semua tidak ada bedanya. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang haji itu namanya haji wahyu. Wahyu sawai payu. Ada haji wahyu. Ada haji wahyu, apa haji wahyu itu? Orang Cikarang. Haji kangkung. Wah. Alhamdulillah. Kami berangkat karena haji ini sebuah perjalanan kepercayaan. Kami berangkat dengan para masyayikh. Jadi setelah kami berada di sini, ternyata kami berkumpul dengan ulama-ulama. Bahkan kemarin kami mabit bareng sama Gus Azaim, Habib Lutfi, Ala Atas. Setiap hari kami ngaji. Jadi innallaha sari'ul hisab itu tidak menunggu di akhirat. Allah maha menghisab dengan cepat itu ternyata ketika haji pun sama. Orang yang suka memarahi istrinya ketika haji itu sudah didhawuhi sama kiai, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau haji itu jangan bantah-bantahan, sama istrinya yang ngeyel saja. Nah, itu karena memang kebiasaannya. Kalau kebiasaannya ngeluh fasilitas apapun yang diberikan akan selalu ngeluh. Makanya bersyukur, bersabar. Makanya kemarin ada jamaah yang ini delaynya kak lama, ini cara Allah menebus dosa kita. Karena haji yang mabrur itu adalah haji yang dimana dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Lah cara mengampuni ini beda-beda caranya. Ada yang dibuat delay beberapa jam, ada yang dibuat cateringnya lambat, ada yang dibuat kakinya terkilir, ada yang banyak cara Allah untuk mengampuni dosa kita. Maka apa yang kita terima dari Allah, terima, syukuri, insya Allah, insya Allah. Apakah Pak Yai di sana ada kesulitan? Tentunya dari jalan saja sudah sulit. Kalau nggak ada yang dorong khusus, kelihatannya nggak bisa. Tapi ternyata di sini Allah mengirimkan Ustadz Nur Kholik, mengirimkan Bapak Haji Muhammad Rembun Furoda. Ini diganti namanya Pak Rembun ya? Iya, diganti. Haji Muhammad Rembun Sarwono Furoda. Nanti kalau nggak ada al furodanya jangan mau di melengak ya. Itu nggak boleh Pak Rembun, seperti itu nggak boleh ya. Tetap dipanggil Pak Rembun yang melengak, Haji Rembun yang melengak. Nanti tandanya haji yang nggak mabrur itu kalau nggak dipanggil hajinya nggak mau melengak Pak. Itu salah. Pak Rembun melengak. Saya kan sudah haji furoda lagi. Nggak boleh. Jadi semua fasilitas ini Allah yang memberikan. Alhamdulillah Allah memberikan istilahnya pertolongan ketika Jamarat kemarin perjalanan sekitar 10 kilo. Masya Allah, itu ada 3 orang yang dorong. Ada Pak Rembun, Ustadz Nur Kholik, Mas Fajar, Pak Yai Nurul Iman, Pak Yai Mustafa, ada Pak Ageng, ada siapa itu? Pak Hasan, 6. Bayangkan, kalau mereka tidak ikhlas, gaji tukang dorong itu 500 real. 500 real itu kalau sini berapa? 2 juta. 2 juta, Masya Allah. Tapi Allah mengirimkan orang-orang baik. Sudah Pak Yai sama saya saja. Masya Allah. Terima kasih kepada mereka. Ini tentunya tidak lepas dari sahabat-sahabat, doa dari sahabat-sahabat Santai Senior semua. Jadi Alhamdulillah perjalanan kami sangat luar biasa. Insya Allah karena kami dari Jamarat ini butuh waktu istirahat. Kami istirahat di Haram, di Tanah Haram di Mekah ini 2 hari 2 malam. Insya Allah selanjutnya kita berziarah di makam Rasulullah SAW di Madinah. Karena kerinduan ini sudah sangat membuncah. Kami rindu kepada Rasulullah SAW dan akan kami sampaikan semua kerinduan sahabat Santai Senior semua. Jadi intinya ini hanya memberi kabar. Mohon maaf semua, beberapa pekan ini ada berapa malam Senin, 4 malam Senin
kami badalkan kepada keponakan kami, kepada santri kami. Nanti malam juga live ngaji malam Selasa karena rutinan jadi tidak bisa libur, tetap rutin cuma dibatalkan. Kami mohon maaf karena ibadah haji kemarin tidak kami publis karena memang ini butuh niat yang ikhlas. Makanya ketika tahalul ini kami diminta sama Mas Taufik, Pak Yai, istilahnya sambangi itu sahabat-sahabat santri senior, doakan mereka ya. Tak turuti siang ini karena baru selesai semua ritual haji, kami baru bisa menyapa sahabat santri senior semua. Kami doakan satu, semoga yang usahanya hari ini belum begitu lancar, semoga Allah membukakan pintu, diberi kelancaran, amin. Kemudian mungkin yang belum punya jodoh dan ingin segera menikah, segera diberi momongan sama Allah. Kemudian mungkin sudah menikah belum punya keturunan, semoga segera diberi keturunan oleh Allah. Yang punya keluarga sakit atau kita sendiri yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Kemudian yang thalibul ilmi, yang sedang mencari ilmu, semoga diberi ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Tetangga-tetangga kami, ikhwan-ikhwan kami, akhwat-akhwat kami semua yang berhubungan dengan kami doakan semoga Allah mempermudah urusannya fitini wa dunya wal akhirah. Itu jadi intinya haji itu sama saja. T reguler, T ONH, T furoda, T plus, T haji plus plus. Semua sebenarnya fasilitas apapun nggak akan ada bedanya. Yang membedakan adalah hubungan kita dengan Allah. Yang membedakan adalah bagaimana kita nanti setelah haji ini, apa yang kita bawa ke rumah. Apakah setelah haji ini dari asalnya nggak pernah jamaah terus jamaah, asalnya jamaahnya di musala menjadi di masjid, asalnya sama istrinya galak kemudian menjadi panggil yayang, Karena lupa nama. atau mungkin karena terinspirasi orang Arab. Kata Pak Rembun, orang Arab ini kenapa ya kok satu laki-laki bawahnya 3 wanita? Lo. Hati-hati Pak Rembun. Kemudian di sini kami alhamdulillah, kemarin Pak Rembun tanya, Pak Yai kok di Masjidil Haram nggak ada beduk? Di beduk adanya di Kebumen Pak Rembun. Kemudian di sini kok nggak ada begini-begini, kami jelaskan semua bahwa Arab Saudi beda dengan Islam. Iya, tidak ada kota amal di sini dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kelihatannya lucu tapi itu sangat istilahnya luar biasa. Itu dulu dari kami. Ini teman-teman makan siang semua. Kita sapa mereka. Ada Pak Kiai Haji Mustafa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Pak Kajiwin Winoto, ada Pak Hasan, ada Pak Gus Hariri, ada Ustaz Nur Khalid. Masya Allah. Umar Duyubullah. Umar Duyubullah. Kita bertamu kepada orang biasa di jamu. Bertamu kepada Allah. Jamuan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Mabrur. Tapi mabrur koncone yo dipikir nu. Banyak. Mosok kok terus ora diumani cah. Sumpahin lagi. Nah, di sini nggak ada pangkat jenderal, di sini nggak ada pangkat kiai, di sini nggak ada pangkat santri, di sini nggak ada pangkat tukang traktor, di sini semua sama. Alhamdulillah, makanya seperti ini. Alhamdulillah. Lah ini kalau dianggap fasilitasnya kurang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ini para tuyul-tuyul karena semua tahalul. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Ini gak diumani nasi ki nanti ki. Terima kasih. Semoga barokah semua yang di sini menjadi haji mabrur, yang di rumah juga menjadi mendapatkan kebahagiaan dari semuanya. Semoga Allah selalu ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.